welcome to my YouTube channel. Hai guys, kenalin nama aku Hoirotunisa Aprilia, tapi banyak orang memanggil aku Ica Hoi. Nah, vlog kali ini aku mau bahas tentang bagaimana tahapan pasang behel. Karena aku baru 3 minggu ya pakai behel, aku mau sharing ke kalian bagaimana proses aku pasang behel. Awalnya sih aku mau pasang behel itu pas lagi SMA ya. Pas SMA itu aku pengen banget pasang behel karena alasannya ya karena gigi aku nggak rapi. Gigi aku itu yang atas, yang ini maju ya, maju dua yang atas itu, terus yang bawah nih ini nggak rapi banget. Jadi kalau misalkan senyum itu aku kurang pede ya. Jadi kalau aku senyum itu pasti mingkem gini, nggak pede kalau misalkan gitu karena gigiku emang nggak rapi. Nah, aku awalnya itu ya pas SMA gitu mau pasang behel, tapi aku di pesantren jadi susah gitu buat pasang behel, susah, makannya juga nanti susah. Terus kata mama nanti aja kalau misalkan aku udah lulus boleh aku pasang behel. Nah, kebetulan kemarin di klinik dekat rumahku ya, di klinik Nusa Indah. Aku bukan endorse loh guys, tapi benar ini kliniknya bagus ya menurut aku. Terus dokternya juga bagus, ramah gitu, dokter giginya. Nah, kebetulan di sana kemarin masih ada promo ya, promo pasang behel itu sekitar 4 juta rupiah. Nah, 4 juta ini udah free scaling ya, udah free scaling. Jadi kan kalau biasanya itu kalau scalingnya itu suka bayar, tapi ini gratis. Nah, aku sekarang udah 3 minggu ya, jadi aku udah lumayan elastis bibirnya buat ngomong. Terus ada behel di dalamnya itu aku udah mulai terbiasa ya. Nah, untuk yang pertama itu aku konsul dulu ke dokternya, diliatin dulu giginya. Terus apa alasan aku pakai behel itu. Terus kata dokter, wah ini harus dironsen dulu nih biar nanti dokter itu gampang buat nentuin behelnya kayak apa. Terus takut ada rahangnya yang nggak sejajar, takut ruangan di sininya penuh gitu, takut ada gigi yang dicabut. Jadi ini harus dironsen biar dokter gampang meriksanya. Nah, dokter itu saranin aku buat ronsen 2 ronsenan ya. Yang pertama itu panoramik sama psikolo apa gitu ya, nanti aku tulis di sini. Berhubung di Ciamis ini ya, di Ciamis ini belum ada tempat ronsen, jadi aku ronsennya ke Tasikmalaya. Aku ronsen di sana itu sekitar 500.000 karena ronsennya 2. Kalau misalkan satu mah kayaknya 250 ya. Nah, ronsenannya aku kasih ke dokter. Sekarang nggak ada di aku. Kalau misalkan ada aku tunjukin, tapi ini ada di dokter ya ronsennya. Udah dikasih ke dokter. Nah, dokternya bilang nanti ya dokter mau cek dulu ini giginya. Oh iya dok, terus saya kapan kesini lagi? Kata dokternya 5 hari aja ya, 5 hari setelah saya periksa ini ronsennya kamu datang lagi ke sini. Iya dok, makasih, kata aku. Nah, pas udah 5 hari ya, aku balik lagi ke sana ke klinik Nusa Indah buat nanyain gimana kondisi gigi aku. Terus pas ke sana kata dokternya, ini giginya bagus, nggak ada masalah. Si rahang atas sama rahang bawahnya juga sejajar, nggak ada masalah, nggak perlu ada yang dicabut karena gigiku kan belum tumbuh semua ya, karena umurku masih belasan. Aku masih muda loh guys, masih 18 tahun. Jadi gigi gerahamku yang ini belum tumbuh. Ya udah kata dokter, ayo kita langsung cetak sekarang aja. Nah, cetakannya itu kayak slime gitu ya, diaduk-aduk gitu kayak slime. Nah, terus dipakai alat gitu gimana ya, gitulah pokoknya. Terus dimasukin ke sini ke mulut, dimasukin terus dokternya teken ke gigi. Nah, itu awalnya itu kayak slime, tapi pas udah nyetak giginya itu jadi mengeras si cetakannya, jadi ngebentuk gigi kita. Nah, udah aku cetak, kata dokter gak bisa sekarang langsung pakai behel karena memerlukan waktu yang lama buat pasang behel itu, sekitar 2 jam ya, sekitar 2 jam lah pasang behel itu.
Jadi nanti seminggu yang akan datang aja kita pasang behalnya, soalnya minggu ini dokter mau ada acara gitu, jadi nanti seminggu yang akan datang aku baru balik lagi ke sana buat pasang behal. Nah, seminggu berlalu, hari pasang behal pun tiba. Aku akhirnya dengan bersemangat ya bersama kakakku, aku pergi ke klinik Nusa Indah buat pasang behal. Nah, pas sampai di sana aku langsung masuk ruangan dokter. Terus lihat ya alat-alatnya udah disiapin, bracketnya, karet, terus yang ditempelin ini kawatnya juga udah siap semuanya di sana. Tinggal aku duduk, terus dikasih alat biar aku tetap mangap ya, biar aku tetap nganga. Aku nganga selama 2 jam guys, itu sungguh-sungguh mencangkelkan ya guys, pegel banget aku nganga. Karena emang iya harus sabar gitu kata dokternya juga, soalnya ini satu-satu ditempelin ke gigi terus diukur biar sama gitu ya. Pas pasang behel itu nggak sakit sama sekali nggak sakit pas pasang behel, percaya sama aku. Pas pasang behel itu nggak sakit sama sekali loh, tapi kendalanya tuh satu, cuman pegal doang gitu. Nah, udah 2 jam kan aku pasang behel, akhirnya selesai aku pasang behel. Pas dibawa itu alatnya, kata dokter coba mingkem. Aku susah banget buat mingkem karena kan emang baru pertama ya, jadi kagok gitu. Pas aku mingkem pasti gini bibirnya. Karena susah ya, baru pertama kali. Nah, habis gitu kata dokter coba ada yang ganjel gak enak ke, ditanya dulu. Oh enggak dok, udah pas gitu. Nah, habis 2 jam pasang behel itu kata dokter ini ada beberapa makanan ya yang gak boleh kamu makan terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu yang keras-keras. Aku gak boleh makan yang keras-keras, ciki-ciki, keripik-keripik, pokoknya yang keras-keras gitu aku gak boleh makan karena takut bracketnya ini copot karena baru dipasang gitu. Terus sikat giginya juga harus benar-benar teratur, harus beda lah pokoknya. Sikat giginya itu beda buat yang pakai bracket itu, terus cara sikat giginya juga beda gitu karena buat ngejaga juga si bracketnya biar gak copot gitu. Terus apalagi dok, gimana kalau misalkan ini sakit nggak dok? Kata dokternya itu sakit. Kalau misalkan nggak sakit sama sekali itu harus dipertanyakan kenapa ini si behalnya nggak sakit di gigi. Kalau misalkan sakit berarti itu behalnya bagus ya bekerja, jadi gigi kita itu bergerak. Tapi kalau misalkan nggak sakit sama sekali itu iya perlu ditanyakan apakah si bracketnya ini berfungsi atau tidak, giginya gerak atau tidak gitu. Jadi emang kalau sakit itu wajar lah buat yang pakai behel pertama kali. Nah, abis dari klinik kan aku pulang nih ke rumah. Pas nyampe di rumah aku juga mikir ini kenapa si bracketnya belum sakit ya, si behelnya ini nggak sakit sama sekali. Terus aku biasa makan nasi, makan martabak telur, pokoknya aku makan semua makanan yang ada di rumah ya karena emang aku lapar. Terus pas udah makan aku tidur bangun tidur, aku merasa ada yang, ini kenapa gigiku sakit sekali, ngilu, terus kayak yang mau copot, semua gigiku ini kayak yang mau copot. Nah, dari sana seminggu dari sakit pagi-pagi itu, seminggu ke depannya itu masih sakit banget gigi aku. Kalau misalkan nyentuh gigi atas sama gigi bawah itu sakit banget, sedikit kesentuh juga sakit. Kalau misalkan gosok gigi juga harus pelan banget biar gak kerasa sakit. Nah, selama 1 minggu itu aku minum jus sama makan bubur aja terus aja gitu, gak makan nasi, gak makan yang keras-keras, gak makan gorengan-gorengan. Nah, hikmahnya dari seminggu itu aku gak makan nasi, kiloanku juga jadi turun. Jadi tadinya 59 jadi 50 iya gitu. Dari 59 aku turun jadi 56 kilo. Nah, baru aku itu bisa makan nasi itu pas banget 1 minggu. Tapi itu juga nggak terlalu gimana ya, jadi masih nggak lembut ngunyahnya. Tapi aku bersyukur sih udah bisa makan nasi karena emang kangen banget gitu makan nasi. Alhamdulillah ya, selama aku pasang behel ini cuman sakit selama 1 minggu. Terus ada sariawan dikit ya karena emang itu kegesek-gesek ya sama bracket.
Tapi alhamdulillah ya sekitar 3 minggu ini aku berjalan dengan lancar. Nanti tanggal 29 aku mau kontrol ke dokter gigi. Aku mau kontrol behelku udah gimana perkembangannya, karena aku penasaran banget ya. Nah, yang paling aku tunggu dari pasang behel itu ya, ini pas ganti karet. Ganti karet tapi aku belum pernah ganti karet karena ini belum 1 bulan ya. Tapi pas pertama kali milih karet aku bingung karena aku belum pernah. Eh, Terus kan banyak ya pilihannya, dan aku jatuhkan pilihanku pada karet berwarna warna apa ini ya, hijau toska ya. Tapi aku gak tahu ini bagus atau enggak, tapi nanti aku mau coba-coba ya berbagai macam karet behel. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang mau pasang behel, kalian itu harus benar-benar mempersiapkan, baik mempersiapkan mental kalian. Apalagi ada yang mau dicabut. Tapi aku bukan nakut-nakutin ya guys, tapi emang ini bener. Soalnya kalau misalkan pasang behel itu prosesnya berkelanjutan. Jadi gak hari itu doang gitu. Ini harus kontrol, harus segala macam. Yang kedua itu kita harus menyiapkan finansial, uang, karena ya emang untuk kesehatan gigi itu tidak murah ya, tapi demi gigi yang sehat, gigi yang rapi, senyum yang manis, kita harus rela berkorban. Yang ketiga kita harus pilih dokternya yang terbaik menurut kita ya, harus cari dulu dokternya yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Jadi tahapan buat pasang behel itu ada 4. Yang pertama itu konsultasi ke dokter, yang kedua ronsen, yang ketiga cetak gigi, dan yang terakhir pasang behel. Nah itu dia guys tahapan-tahapan pakai behel. Terus gimananya pasang behel itu tadi, harganya, terus ronsen dan sebagainya aku udah jelasin ya. Untuk video selanjutnya aku mau bikin suka duka pakai behel, nanti dicek ya. Atau kalian mau request, mau aku bikin vlog apa, kalian tinggal tulis di kolom komentar. Mau nanya apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti aku insya Allah jawabin ya semuanya pertanyaannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa, biar aku lebih semangat bikin kontennya dan lebih banyak menyebarkan kebaikan untuk kalian. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.